Oh, ini mungkin dibantu ya, baiknya menyebutkan nama Bu Mariati. Bu Mariati. Satu Bu Mariati, ada lagi? Oke, monggo Bu Mariati sebelah sana, sebelah selatan. Selatan. Monggo kita selain Bu Mariati ada lagi? Bu Mariati dulu, monggo Bu Mariati menyebutkan nama dan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Januar, wabarakatuh. Mas Januar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya Pak bertengok begini. Terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan tadi. Kami dari SMP Negeri 4 Wonogiri. Di mana kami SMP 4 Wonogiri itu dulu pernah Pak eh, pengen menjadi adiwiyata, tapi belum kesampaian Pak. Ya karena banyak kendala ya dari sekolah, mungkin juga dari siswa dan ada juga faktor-faktor yang lain yang kami belum sempat untuk mengikuti. Sebenarnya senang sekali. Untuk itu bagaimana Pak nanti sekolah-sekolah itu kalau bisa semuanya seperti yang eh, disampaikan tadi bisa mengikuti deep learning ini tadi Pak, yang berbasis lingkungan dan bisa melaksanakan tadi yang kita sebut namanya PBLHS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penanya, satu lagi barangkali. Oke, monggo, monggo Bapak. Nanti biar dijawab setelah dan tiga penanya dulu ya, tiga penanya. Monggo. Dari KS Mbak Menau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KS Mbak Menau. KS Soleh. Langsung saja kepada Bapak Bapak Ibu, Hasbun. pada saat ini adalah Nama seksi nama tanya anak jawab. Wiranto, Silakan SDN 1 itu Bapak Ibu. di Doro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu, pada Oh, saat ini banyak. adalah seksi Jadi, belum pernah adalah program sesi tanya jawab. Silakan jadi Bapak Ibu untuk raise kami dan menghidupkan mikrofon. termotivasi Mikrofon sudah mengikuti kami jejak-jejak para senior Pak, atur gimana sudah kiat-kiat Bapak Ibu hidupkan. pemula untuk menjadikan sekolah Akan ada 5 Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi hadiah wabarakatuh. bagi Bapak Ibu Satu lagi dari peserta yang akan bertanya. Kami persilakan secara yang melalui Zoom meeting untuk bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber yang luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih ilmunya hari ini. Mungkin ini estafet dari yang kemarin. Kami dari SMP 1 Ngadrojo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun 2023 kami sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional mandiri. Kemudian untuk saat ini mohon masukan triknya, kiat-kiatnya agar kami bisa menyiapkan jauh hari untuk bisa menjadi sekolah adiwiyata ASEAN Eco School. Mungkin ada hal yang perlu kita siapkan saat sekarang sehingga tidak wayangan dan jauh hari sudah kita terapkan juga kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin untuk Bapak Siti Ganta terlebih dahulu mungkin bisa dijawab. Silakan. Baik, terima kasih. Bu Mariati dan Bu Pak Rianto, saya jawab. Kalau ujuk-ujuk dengan sendirian di hutan belantara, tidak tahu arah di lor di kidul, itu pasti bingung. Terus jenengan ke ujuk-ujuk di sekolah, ayo sekarang kita melakukan gerakan adiwiyata. Mohon maaf, jenengan posisinya guru atau sekolah? Saya tanya jenengan posisi guru kepala sekolah.
Guru takoni kepala sekolah, kowe arep ngopo? Loh kenyataan ini, loh, saya mohon maaf kalau ya mungkin meskipun saya sudah lama di Solo, sosok suara saya itu masih kental. Saya tidak tedeng aling-aling, tapi saya tidak bermaksud negatif. Ya, ayo ini hasil workshop di aula, kita harus melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan supaya dapat penghargaan yang nyata. Poin kiso. Nanti pertanyaan itu kan, karena kuncinya satu, Pak. Karena tidak pernah datang dari siswa, titik. Tidak pernah datang dari siswa. Kalau saya mengatakan siswanya nggak mau, saya hanya punya analog. Pilot itu adalah kepala sekolah. Kemana pesawat itu diarahkan tergantung pilot. Tapi pilot akan manut arahan dari regulator. Regulator tentunya dinas lingkungan hidup dan dinas pendidikan. Kan sudah diarahkan. Ayo melakukan gerakan PPLS. Tapi kan pilotnya oleh bagian. Boleh kan? Keluar dari arah. Nah, Bapak dan Ibu guru adalah pramugara. Nah, tidak melakukan tugasnya berarti kan penumpang yang akan mengalami dampak. Penumpangnya siapa? Siswa. Kendala itu nomor satu, maaf dipanggil, datangnya dari kepala sekolah. Arep ngopo? Sekolahnya dewe ini cukup selesai. Rampung. Yang kedua dari guru. Kepala sekolah kenceng nek gurune beben wae di gurune yang dipindah. Ini guru senior cari ya. Ini kenyataan di lapangan seperti itu. Ya. Ya memang seperti itu. Maka kita punya mekanisme tadi Pak, yang apa? Yang sekolah di Wianta, di kabupaten itu juga lagi. Setiap sekolah adiwiyata nasional yang akan menjadi mandiri wajib mendampingi 2 sekolah. Wajib. Maka nanti tugas Pak Budi sebagai tim kabupaten memetakan ini. Sekolah kita yang nasional mandiri ada berapa? Ada nggak? Kelihatannya ada 6, Pak. 6. Ada 6. Kalau 6 berarti kan nanti setidaknya butuh 12 sekolah. Tapi saya pesan Pak Budi, syarat minimal 2 sekolah, jangan 2 sekolah. Aneh sekolah belajar gagal, minimal 3 sekolah. Maka sebetulnya jenengan tidak sendiri, harus didampingi oleh sekolah adiwiyata nasional atau adiwiyata provinsi. Dari provinsi sudah boleh dampingi. Kenapa? Terkadang kita mendesainnya itu tidak berbasis kebutuhan provinsi. Tapi begitu ada SK yang mengeskakan siapa biasanya? Sekolah binaan. Yang mengeskakan sekolah A harus mendampingi sekolah B, sinten di Kabupaten Wonogiri. Dari dinas pendidikan atau dari dinas lingkungan? Dinas pendidikan. Awasnya. Oke, jenengan dampingi suratnya kepala sekolah itu berdasarkan surat dinas pendidikan, maka kepala sekolah SMA berapa tugaskan nama sebagai narasumber, ya, integrasi mata pelajaran dalam program adiwiyata. Nah, kalau ada surat dari kepala sekolah yang menyebutkan dan melampirkan surat penugasan dari dinas pendidikan, angka kredit bukan? Saya tanya, angka kredit bukan? Ada surat nama sumber yang dilampiri oleh surat dari dinas pendidikan menunjuk saya sebagai guru SMA untuk mendampingi sekolah minggu sebagai narasumber. Angka kredit narasumber bukan? Jadi ke sana jangan cuculan, pakai surat. Terus nanti semua peserta yang ada di sana dibuatkan sertifikat sebagai peserta workshop. Sekali lagi kegiatannya workshop. Nah, kalau seperti itu dimulai, insya Allah jadinya tidak gelap gulita. Karena kan gelap gulita itu kan gelar SPD sebelum sertifikasi guru ya.
SPD belum menerima tunjangan profesi sarjana tetap gede. Tapi begitu terima sertifikasi sarjana penuh duit. Langkah pertama, jenengan minta ketik siapa yang mendampingi sekolah saya, SMP Negeri 4. Ini sama, SD Negeri 1 gitu. Nanti siapa yang dampingi? Jangan ujung-ujung jenengan sampai sekolah langsung menyampaikan hasil, enggak kudu prolog dulu, enggak bisa ujung-ujung. Prolog dulu didampingi warga sekolah. Oke, satu persepsi samakan frekuensi. Jadi jangan ada siji pelok siji selindro, KB, gitu ya. Tapi di sana tuh ada kendang, ada kenong, ada bonang, ada gong. Kita samakan frekuensinya begitu Pak Bubaran jadi gamelan, mantir motif. Nah itu loh. Pasapannya itu. Yang kendang silakan, yang kenong silakan. Tapi frekuensinya kita samakan dengan pendamping. Ini kan baru awalan. Kenal ya. Nanti diperdalam apa yang harus dilakukan. Nanti Pak Rudi dan teman-teman mungkin bisa kunjung SMP 4 siapa yang mendampingi. Ini terutama yang mau nasional mau mandiri. SD siapa mendampingi, syukur sudah dibuat peta. Nah kalau sudah dibuat peta, peta itu kok bisa jangan 1 tahun, 2 tahun, tapi 5 tahun. 5 tahun. Sekarang anggota provinsi mau ke nasional, boleh mendampingi. Silakan. Dan kalau mendampingi itu jangan berharap aku itu opo. Surat tugas narasumber adalah kinerja. Gunanya untuk angka kredit, gunanya untuk pencairan tunjangan profesi. Betul? Betul? Betul. Kita akan duit. Ojo kita punya duit memang cash, duit saya ketemu jenengan rezeki ini. Mesti tidak harus cash gitu ya. Langkah pertama itu sudah terjawab. Jangan pulang dari sini jenengan laporan, besok workshop. Wah, bumi gonjang-ganjing makin pelan-pelan itu di sekolah jenengan Patu. Pelan-pelan ya. Nanti ada pendamping, mungkin dalam tempo yang tidak terlama Pak Budi ya. Terus SMP satu Nadiroja, tempat Pak Budi dulu ya. Pengen ke ASEAN Eco School? Pengen? Yakin? Pasti bisa. Tetap lakukan pendampingan, tetap lakukan gerakan peduli dan budaya lingkungan, tetap membuat laporkan, tetap dilaporkan ke dinas provinsi, ya, tembuskan ke Kementerian Lingkungan, pastikan ya. Sehingga jangan ajudan mandiri tidur. Begitu kita ajudan mandiri biasanya kan tercapai cita-cita kan. Makanya nanti teman-teman Pak Budi, nanti yang SMP 1 Nadirojo, meskipun jenengan sudah tidak di sana, kepala sekolah sekarang siapa? Pak Agus LT. Benchmarking ke SMP 10. Gimana caranya dia jadi ASEAN Eco School? Iya, udah SMP ini dong. Nah ke sana kan jadi 50% sinau, 50% nanti boleh ke Bali. Nah, Piknik. tapi jangan 30%-nya yang sinau ya. Jadi kan nanti kalau lihat SMP 10 pasti akan sekolah sekoyong ini kok. Sehingga dana ngalir Pak. Karena semua pengen jadi sponsor. Nah, kita manfaatkan. Jadi kuncinya satu, tetap lakukan gerakan ini. Tetap dengan buat laporan. Meskipun sudah ada data mandiri, tolong yang seperti apa? Ini didampingi. Sudah mandiri tetap dampingi sebagai progres untuk kegiatan dan itu dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi karena lewatnya urusan apa? Lewatnya urusan apa? Nanti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi pasti akan diminta oleh kementerian sekolah adiwiyata di provinsi yang sudah berstatus adiwiyata mandiri siapa yang aktif serahkan ke kamu. Nah dari sana nanti baru akan diseleksi. Akan dipanggil untuk mempresentasikan minimal harus dipanggil ke Jakarta sebagai nominator adiwiyata ASEAN Eco School itu sudah prestasi kan? Jadi kan sudah nominator. Syukur nanti jenengan menjadi wakil Indo dan wakilnya tidak satu ya, tapi tidak satu, 3 yang dikirim. Yang dikirim adalah 3.
Nah, dilalah apakah sudah pernah terjadi SD sudah? Saya lupa. SD-nya kalau nggak salah yang Kalimantan Timur. Kalau SMP kemarin SMP Negeri 10 gurunya untuk Kawatan. Terus kalau yang beberapa tahun sebelumnya pengawas sekolah, Pak. Kalau jenengan kenal Bu Enda, Jawa Timur, pengawas SMP. Tidak pernah jadi kepala sekolah tapi jadi pengawas. Nah, dia pembina, dia memperoleh penghargaan KAPA, taruhkan memang komitmen mendampingi sekolah se-Jawa Timur. Dan se-Jawa Timur itu langganan paling banyak jumlah sekolahnya yang Adiwiyata. Paling banyak. Ya, paling banyak. Ya, memulainya memang tidak mudah, gitu ya. Itu juga komitmen dari dinas perkawinan ya antara dinas pendidikan dengan dinas lingkungan hidup provinsi. Kawin mereka. Jadi kalau mengatakan sosialisasi begini tidak dipilih, Pak. MAK-nya sendiri-sendiri, tapi pas pelaksanaannya dijadikan satu hari Sabtu. Saya paham ya karena pernah jadi ya. Hari Sabtu itu logonya nanti dinas pendidikan, hari kedua logonya dinas lingkungan kan itu orang betul. Ini kan itu. Di SPJ ini kan DPD, tapi pesertanya kan klik. Nah, ini PR kita. SMP 1 itu mungkin yang bisa saya aturkan, tapi salah satunya nanti PR-nya kan menarik ya Pak Budi ya. Sudah. SMP Presiden juga perlu ada. Itu kepala sekolah sudah kepala dinas pendidikan malah boten. Dengan makin terima tinggi. Saya diundang, tapi yang penghargaan Adiwiyata. Yang diundang bukan pengawas, kepala sekolah. Kenapa sekali nanti Pak Tadi pasti pun. Ya. Tapi kalau Jawa Timur, ini saya tidak bandingkan. Bandingin juga ujungnya. Jawa Timur itu begitu tepat nanti dipanggil dinas dan SKPD dan dari anggarannya Pemprov. Biasanya begitu. Nah, karena hotel mesti kebakar kepala sekolah, geser hotel Cendai. Seperti itu kalau yang saya, karena saya dapat di Jawa Timur lebih dulu daripada Jawa. Sekarang sudah banyak kader-kader. Jadi saya sudah tidak tukang bakso gitu ya, sudah sendiri. Nah, mungkin di sini yang penghargaan Adiwiyata Kabupaten sekarang sudah dipanggil sekolahnya Pak Budi. Kemarin sudah. Sudah ya. Saya pernah ke Solo kan itu di dinas lingkungan. Oh yo sertifikatnya sudah dikirim itu yo. Sekolah-sekolah itu kan yang sudah susah dipanggil dengan alun-alun upacara juga beto toh, manges disebut itu ya. Tapi awal-awal kan dikirim toh, Pak Budi dikirim. Kirim. Perlu sertifikatnya corone kayak beto yo. Itu Pak. Tapi kalau sekolah dipanggil gitu ya, kepala sekolah kemudian ada perwakilan siswanya dan sebagai dan Adiwiyata itu tidak ada juara 1, juara 2, juara 3 ada. Karena ini bukan lomba. Berani. Kalau dia sudah memenuhi syarat minimal kasih penghargaan. Sudah rodo padang Pak. Jenengan nanti saya pesen ya, seluruh bar workshop terus Pak Kepala aku bar workshop, kalau bar satu workshop. Bu Kepala, niki makin kedah teman-teman berangkat untuk peduli lingkungan hidup dan proses kita harus workshop, kita harus sudah mengadakan ini kepala sekolah dengan nah, jangan gitu ya Ronaldo, termasuk ibu ya. Nanti kita dampingi ibu, termasuk nanti SMP Ngadirojo, walaupun sudah mandiri, kalau memang ada blank area yang kosong Pak Budi, silakan untuk mendampingi. Bahkan mungkin walaupun sudah didampingi juga menjadi pendamping tidak apa-apa, controlling. Ya, quality assurance minimal mengantarkan mereka itu nanti tahap satu ini beberes belum Adiwiyata Kabupaten juga belum di kabupaten itu berarti setel frekuensi baru ke provinsi roto tenanan gitu nanti roto tenanan gitu ya berarti yang kabupaten bukan orang tenanan loh ya provinsi tenanan itu bukan rotot lagi ya. Nanti yang nasional
soyo tenanan, ya. Tapi kalau diciptakan tim, seperti ya, seperti sampai 4, ya intinya komitmen. Masih ada yang mungkin masih ada sesi lagi yang dari ya. Dari Oke, silakan. Untuk yang dari belum ada Bapak. Untuk insek belum ada. yang KSKS. Untuk dari MKKS Supraya 01, monggo Bapak. Betul, Pak. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gusti, bertemu kembali Pak. Saya juga dari alumni SMP Negeri 1 Ngadirojo yang dulu juga derek penjenengan mobilnya rusak. Wah, jadi ya saya derek dengan ke Darjo itu Pak, ke bengkel itu. Terkait dengan kegiatan hari ini ataupun kegiatan, sekarang saya di SMP Negeri 2 Sidoarjo, nama saya Sutarjo. Nah, kebetulan SMP Negeri 2 Sidoarjo itu pernah menjadi sekolah wawasan Yata Mandala tingkat nasional. Ini juga terkait dengan lingkungan. Untuk itu, adakah korelasinya antara sekolah yang wawasan Yata Mandala dengan Abiyata? Apakah antara keduanya ini ada persamaan atau program ini berbeda? Sehingga kondisi di sekolah kami, insya Allah kalau terkait dengan lingkungan juga sudah begitu tertata karena sudah menjadi sekolah wawasan Yata Mandala tingkat nasional. Itu mohon arahan terkait dengan kedua program itu yang wawasan Yata Mandala sudah berhenti, kemudian adanya sekolah di Yata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak JS, Pak JS. Bu Eko, Pak JS, Bu Eko, Pak JS. Terima kasih. Saya dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, Pak Agus Joko Sumarno. Gambaran untuk SMP 1 Sidoarjo Pak itu untuk tanah dapil bangunan, sudah tidak ada lahan kosong dan halaman yang cukup support untuk upacara saja, tidak standar di anak-anak harus sekan dan sebagainya. Kemudian untuk tanaman juga tanaman sebagai perindang juga ada, tapi kami anggap masih cukup minimal. Kemudian untuk pembuangan sampah kami tidak punya tempat untuk membuang sampah. Kami harus titik ke tetangga sebelah. Itu ada tempat pembuangan sampah di sebelah, itu ada milik kios. Kami harus titik ke sana. Dan pertanyakan kira-kira untuk SMP 1 Sidoarjo mungkin nggak kita masuk ke sekolah di Yata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati Iba Ini jemaahnya apa ya? di SMP Negeri 6 Wonogiri. Baik, menarik sekali materi hari ini Pak, sehingga saya berdiri dan mau tidak mau ditunjuk, tidak jauh ditunjuk, saya tetap berdiri harus bertanya. Iya, Pak narasumber yang terhormat, bahwa gini, sekolah kami ini persis yang apa ya, kok setuju sekali dengan apa yang tentang Adiwiyata. Gini, saya ingin sekali bahwa sekolah itu bersih dari
sampah-sampah yang berserakan. Sementara ini dari masalah bahwa anak itu sulit sekali itu membuang sampah pada tempatnya, yang plastik, yang apapun, membunyi-bunyikan, menegur anak itu sering, tapi ya hasilnya nihil, Pak. Setiap hari selalu saja sampah itu berserakan. Padahal kami juga setiap mau masuk kelas itu anak-anak sudah tahu karakter saya, jadi membersihkan dulu. Kemudian membuang timah sampah. Hanya saja setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detik, sampah itu selalu berserakan. Nah, ini menjadi masalah kami, bagaimana supaya sampah itu dengan deep learning ini bisa apa ya, anak-anak dan kita semuanya, orang tua juga bisa menyadari agar sampah ini nanti bisa terakomodasi menjadi bermanfaat. Kemudian selanjutnya dengan kesadaran diri kita, kami semua warga sekolah tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama anak-anak, Pak. Kemudian yang kedua, memang benar bahwa kantin itu banyak dijual makanan-makanan yang mungkin belum ramah lingkungan. Nah, kami mungkin di sini, Pak, sekolah kami, bagaimana memulainya untuk kantin ini agar menjual barang-barang makanan-makanan yang ramah lingkungan. Itu sulit kan? Ini kami akui sulit sekali, tapi kami semuanya bisa untuk menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Begitu Pak dari kami. Oh ya, terakhir Pak, kami kan guru mapel ya. Bagaimana nanti untuk MA rencana-rencana kami memasukkan apa ya, tentang lingkungan ini, padahal kami kan dipayungi oleh sebuah tema. Sampai nanti memasukkan salah satu dari ini dalam implementasi di sekolah kami. Itu saja. Ada 2 pantun untuk narasumber hari ini, Pak. Kaki sapi namanya Kikil. Cantik dong. Dimasak enak buat penyampaian Pak Tam. Kita ternyata gokil membuat masak kerosok ini menjadi tidak membosankan. Satu lagi kan 2. Habis makan dengan lauk patin, malah kepala menjadi pusing, Pak. Dengan hadirnya Dr. Gusti Tamrin, kami mengenal pendekatan deep learning. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah ditutup. Saya takutnya kalau jawab begitu karena biasanya yang buka pertanyaan jenengan yang tutup saya biasanya. Baik, dari Pak Tarjo, benar tadi. Nih Pak, sudah kepala sekolah Pak ya? Alhamdulillah. Sama dia. Sambut. Malah dulu Pak Tarjo dari Pak Mudin ya. Nah, saya makan saya Pak, mobil saya usah putus time period ya. Itu saya masih ditugasi Dinas Lingkungan Hidup Wonogiri setiap tahun kan itu. Nah, tapi sekolah yang mungkin punya respect waktu itu ya masih ada waktu juga saya mengundang khusus ya kalau nggak salah waktu itu ya. Karena mungkin ingin tahu lebih banyak. Nah, ini saya janji ini dengan Pak Mufti setahun kemarin itu ya. Ini beliau kayaknya cerdas. Saya punya waktu tinggal hari ini topin gitu ya. Karena saya kemarin barusan di asesmen lapangan, besok minggu saya berangkat ke Denpasar gitu ya. Waktunya tinggal ini tok gitu ya. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Ya pagi sampai siang, siang masih ada time for family gitu ya. Tapi kalau minta waktu minggu depan ya sudah habis. Yang rasanya sekarang ternyata mengatur itu ya agak susah gitu ya. Padahal kan usia kan berkurang ya. Tapi daya tampung semakin berkurang ini malah pekerjaan malah semakin tambah gitu ya.
Sehingga yang tadi Pak, kalau mau berminat apa, sebelum saya jawab ya, yang mau menerbitkan buku, saya tuh ketinan kan ya. Sosok saya tuh tergantung perewangannya sih nempel ya Pak. Perewangannya lagi yuk melolah. Baik Pak Tarjo, dan dasarnya sudah punya wawasan Wiyata Mandala. Gali kembali dokumennya, kalau masih ada, Ya. Lalu sebetulnya itu nggak beda jauh, hanya dikemas ulang. Tapi yang paling penting itu kan dokumen, bukan dokumen, tapi bagaimana gerakan. Bukan dokumennya. Ya. Jadi meskipun sudah memperoleh penghargaan wawasan Wiyata Mandala, persennya kan beda. Bukunya mungkin juga berbeda. Tapi modal dasar itu bisa menjadi motivasi bagi seorang kepala sekolah sebagai mahkoda membangkitkan, ayo kita peduli dan berbudaya lingkungan. Jangan mengharap penghargaan. Kita peduli aja dulu. Nanti kita malah penghargaan kan. Nah, tapi kalau dengan mengharap penghargaan, begitu nggak dapat Pak, sakitnya di sini Pak. Tapi kita begitu jalan aja dapat penghargaan kamu, orayo, ya itu insya Allah nanti malah dapat ya. Tapi jadi boleh gali kembali kegiatannya apa saja itu sebagai kata-kata kalau jenengan buat usul tadi itu baseline. Jadi kalau jenengan buat baseline jenengan itu pernah mendapatkan penghargaan wawasan Wiyata Mandala nasional. Terus apakah sekarang itu mau dibiarkan? Kalau itu mau ditingkatkan lagi atau kita ikuti draft yang sekarang adalah PBLAS, peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Kalau sudah Adiwiyata Pak, nanti kan ada program support sehat. Pak ganti sampul itu 3 dokumennya hanya diganti sampul. Sudah. Terus nanti akan dikasih, yuk diganti sampul. Isinya sama. Saya jamin nanti sekolah saya hanya ganti sampul. Saya bisa karena sudah mendampingi dan melaksanakan itu. Instrumennya apa sekolah saya dulu? Ini kan ada. Wah, dan ketika saya dulu masih di KLA merumuskan itu Pak, memang indikator untuk penilaian gerakan peduli dan berbudaya lingkungan itu the same as dengan indikator akreditasi. Sama. Hanya di sini harus mengandung tema lingkungan. Kalau akreditasi kan kita bebas, ya, yang penting perlu melakukan inovasi. Tapi di Adiwiyata inovasi yang dilakukan terkait dengan potensi masalahnya. Jangan tentang lingkungan, buat lingkungan luas. Itu tadi loh. Persepit masalahnya aja di sekolah apa? Air, sampah, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu berarti pakai apa nilai-nilai luhur. Atau kata-kata kearifan lokalnya Wonogiri itu tadi Oppo itu bukan merek HP loh ya. Itu Oppo ya. Jadi maksud saya yang sekarang hilang di Wonogiri, yuk kita apa sih dulu yang hilang gitu ya, yang dulu pernah ada, pernah jaya, tapi sekarang mulai hilang. Itu kita munculkan kembali. Karena bagi saya karakter sipil dulu Pak, itu mulainya kan penghijauan pohon asem. Penghijauan pohon asem itu aman dari abu, paling pulang. Jogja, Solo itu dulu klinik itu pohon asem, tapi sekarang tergantikan oleh pohon yang rawan tumbang. Nah, kan itu ya, saya rasa itu dikaji dari sisi pohon paling mulut Pak. Orang sejarah itu pohon asem memberi mobil juga. Karena dia ulet. Nanti Pak Tarjo optimis bisa Pak, ya. Nanti mungkin bisa join bareng, apalagi mendengarkan dari sampai nanti Rojo. Saya takutnya nanti jadi mesti pikir sampai nanti Rojo, mesti kabeh sekitar 3 kepala sekolah sampai nanti Rojo menjadi pengisian. Itu harus diterima oleh telinga orang, nggak masalah. Ya. Itu yang saya katakan, kita harus berani dianggap orang aneh. Orang kan sih kalau aneh ini jadi aneh dhewe Pak.
Tetap semangat Pak ya. Saya tertarik dengan Bapak nih Pak Agus Joko. Bapak nanti bisa jalan ke Blitar, ke MTS. Bisa ke Blitar. Yunus Blitar, atau kalau dolan, kalau buat makan Pak Karno. Nah, ini tak kasih jurus ya. Ini dalam rangka menambah. Jadi kita tuh pakai wisata akademik, dolane sing adoh, mobil sing kental. Kowe nek dolane kurang adoh, mobil kurang kental, bahasane cepet, grudel, nesunan. Nah, wis nesunan, tekanan darah tinggi, stroke. Nah, itu ada MTS yang seperti Bapak lahannya kecil, tapi memperoleh penghargaan tadi. Ya. MTS 1, MTS negeri itu miliknya yayasannya Pemda Blitar. Pemda Blitar, Pak. Saya lupa namanya, MTS-nya swasta dan negeri. Kecil banget. Kecil banget. MTS-nya swasta. Itu kayaknya miliknya Perhimpunan Dharma Wanitanya Kemenang. Saya nggak tahu, saya lupa nama yayasannya. Nah, jadi Bapak ini dikembangkan, nanti itu kan kita bukan berarti area ini luas, enggak. Area luas mana kosong. Tapi area luas itu nanti potensi. Sekarang saya tanya kadang-kadang, siapa yang di ruangan ini sekolahnya punya taman? Sekolahnya punya taman. Taman kecil. Punya kan dengan bangganya kan punya kolam. Ada yang punya kolam, ada air terjunnya, ada air terjun, tapi ada taman. Cek kan dia itu berproses atau tidak. Apakah di modul ajarnya ada media pembelajaran taman kelas? Nah, orang mau tak coba. Media pembelajarannya tertulis ya di modul ajar. Berarti taman ini minggu bangga-banggaan. Tidak pernah dirawat oleh siswa dalam gerakan peduli dan berbudaya. Sing rawat yo anak-anak melalui mapel masuk di modul dan di sana nanti sudah di PTK peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui perawatan taman kelas. Ora-ono judul itu di Thailand. Di Thailand itu dandaan itu tidak ada seperti itu. Biasanya peningkatan kualitas pembelajaran matematika melalui tipe jigsaw. Kecamatan kono, dioper kecamatan ini, kecamatan ini kan itu. Gue enggak pangkat, gue nek nang Paru. Di sini enggak. Nanti luasnya Pak, ini kan apa yang harus Anda kembangkan? 1, green bond. Taman gantung. 2, hidroponik. Itu potensi semua gitu ya, sayuran sehat melalui hidroponik. Berarti sama data di sekolah hidroponik. Jadi kan bisa tampilkan itu. Bahwa sekolah jaringan itu sekolah hidroponik. Hidroponik perubahan besar. Nanti kelas ini dikasih tanaman apa, kelas tanaman apa, ada pokjanya, lombakan. Dari mulai pembibitan sampai pemanenan. Nanti di lomba ini pokjanya ini cek lagi. Tapi kudu masuk ke masuk ke eskul oral ujung jadi kan buat kebijakan sekolah kita biasa besok kerja bakti buat hidroponik nggak ada PRI. Nah hidroponiknya nanti kalau dan sebagainya kocok. Ada tuku nanti. Bukan boleh sumbangan juga nanti kan bisa menyertakan orang tua. Kita gunakan mungkin satu yang pertama print. Begitu print nanti kalau jenengan punya strategi lain, kita bentuk POS, Persatuan Orang Tua Siswa tiap kelas. Jatim sukses karena di setiap sekolah punya POS, Persatuan Orang Tua Siswa di setiap kelas, dan itu setahun sekali diberi penghargaan. POS kelas berapa yang paling peduli terhadap kelasnya. Penghargaan sertifikat.
ditandatangani dinas, tapi posnya dipanggil ke dinas pendidikan, Pak. Wah, itu SNSD, Pak. Saya heboh itu kan ibu udah apa itu pejabatnya karo ibu dari pos itu malah sing menor sing ibu budaya. Saya menyaksikan sendiri di sana. Ini jajan ini si pejabat sing di malah saya kayak sopir tadi. Nah itu kalau pos itu persatuan orang tua siswa itu dilombakan, Pak. Oh itu jenengan tinggal memanen saja. Misalnya hidroponik menyertakan orang tua. Nah itu kok sing pincang orang tua nih. Jenengan silakan. Itu sudah terjadi di beberapa Blitar gitu ya, Kediri. Saya lupa di SMA Negeri 2 Blitar, Pak Johan. Ya mungkin sekarang udah pensiun ya. Johan. Itu pakai markisa, Pak. Jadi markisa itu untuk semacam apa? Lorong, selasar ya. Penghubung antar ruang. Misalnya gedung ini dengan gedung ini. Itu dia kita pakai markisa, Pak. Itu yang dia pakai bahan emosi itu. Jadi kelas ini dikasih gitu ya. Nah, itu pas lombanya untuk menjelang 17 Agustus dilalah penilaian juga September pas banget. Nah, begitu dinilai ya jadi kegiatan nasional waktu itu. Jadi bukan tergantung dengan Pak. Yang jenengan kembangkan nanti bisa green wall, bisa taman gantung. Kalau taman gantung itu kan taman-taman ala Mesopotamia gitu ya. Nah, terus bisa pakai ya hidroponik. Itu yang jenengan kembangkan karena lahannya terbatas, nggak masalah ya. Terus yang masalah kotak sampah dan sebagainya kita harus titip ya kita olah pakai bak sampah. Nah di sana ada perjanjian kerjasama ini Pak yang titipkan tetangga itu. Nah, jadi tidak semata-mata titip, tapi kita libatkan dalam kegiatan pengumpulan sampah dan itu dikelola. Kan itu Pak ya. Nah beberapa hal mungkin Pak Agus Joko ya, areanya sempit. Tidak peduli sampah. Bu Ermawati ya. Satu Bu, saya punya beberapa ya. Salah satunya sosialisasi aturan, kemudian pemberian semacam tadi suri tauladan. Setiap hari kita lakukan operasi sampah oleh guru, dan itu sama dengan kita naik pesawat, Pak. Meskipun sudah sering naik pesawat, orang menggali kan selalu memberikan coaching. Nah, tetap jangan bosan. Oh, itu kan untuk mengubah kebiasaan itu kan yang pertama Pak ya, ada pemaksaan, dipaksa, terpaksa, biasa, pembiasaan. Jadi pertama kan ada pemaksaan. Pemaksaan itu pemaksaan yang menghasilkan dua. Dipaksa dan terpaksa. Akhirnya menjadi biasa. Kalau sudah terbiasa kan jadi pembiasaan terus. Insya Allah nanti pada tahun kelima menjadi budaya. Buku saya nggak jadi mengubah kebiasaan saya yang terinspirasi dari perjalanan saya dari apa? Dari Batam. Itu kan pemaksaan. Dari Batam ke Singapura itu pemaksaan, Pak. Pemaksaan untuk taat aturan. Begitu sampai Singapura, kita taat aturan. Jangan coba-coba begitu turun dengan selfie. Denda. Nah kita kan bebas banget di sini. Di mana bumi dipijak, di situ kita berkoda. Sana nggak kok. Dan saya tertib. Tapi begitu balik lagi saya ke Batam, 35 menit, ya balik foto-foto. Ya, itu pemaksaan yang akan menghasilkan dua, dipaksa, terpaksa, dan akhirnya menjadi biasa, kemudian pembiasaan, insya Allah itu menjadi budaya. Ini step ini yang perlu dilakukan. Ya memang satu itu tidak bosan. Makanan bebas perlu sosialisasi, perlu fakta integritas. Nah biasanya kita kan terkadang menggunakan alasan yang tidak rasional. Kasihan Pak, itu ya mohon maaf, saya tidak membedakan profesi ya. Biasanya kan Pak Bun yang punya hati biasanya ya, betul. Pak Bun yang itu Pak Bun tambah-tambah
jenengan ngeman 3 orang mengorbankan 150 generasi masa depan. Dijejali dengan pengawet, pewarna, perasa, hanya demi 3 orang. Adil. Ayo. Ngeman penjaga kantin. Kita kan tidak memberhentikan dia sebagai penjaga kantin. Bukan. Ubah makanan yang dijual. Tolong kalau Anda buka kantin, makanan yang boleh dijual A, B, C, D, E, F. Sudah. Jangan yang ini, yang ini, yang ini. Tanda tangan. Nah, tapi justru butuh sakit Pak, niku ngesane 3 orang mengorbankan berapa nih SMP muridnya? 1.000. Ada 1.000. Nggak ada 500. 500 generasi masa depan sudah dijejali dengan pengawet, pewarna, rasa, hanya demi hidupnya 3 orang. 3 orang ini tanpa ada kantin hidup nggak? Karena kejam, tapi jenengan lebih kejam jadi 3 berbanding 500 ayo. Nah yang 3 ini kan hidupnya kan sudah tengah-tengah. Kalau saya kan sudah tinggal 1/3 lagi, 2/3 saya lewati dengan kontrak saya mungkin 3/3 lagi. Tapi kalau penjaga kantin mungkin sudah di tengah. Nah yang dikorbankan ini kan masih step 1 ini. Harapan hidupnya kan masih panjang. Kita terkadang tidak adil alasannya. Itu tadi pakai aturan pemaksaan, paksa. Akhirnya nanti insya Allah menjadi pembiasaan. Oh, angel saya perlu dicoba. Saya ngerti angel. Nanti jenengan ke Blitar. Rekomendasi Blitar lagi. Ada kantin yang seperti itu. Saya ngelola sinten. Selain apa? Pak Bon, sing ngelola adalah IBML. Ibu Muda. Nah, itu kan di SD. SD itu paling gampang. Biasanya nih kelas baru. Ibu sekretar kan, sekolah itu gitu. Ketemu karo komunitas ngobrol di tunggone wis masuk nanti dikasih kegiatan kuwi nek rene dodolo iki nyotakan inggon silakan upio nang itu kantinnya seperti itu, tapi makanannya sudah ditetapkan. Termasuk Pak Bon. Kalau dia nggak bisa mengikuti komitmen Partai Integritas, Anda tidak boleh berjualan. Tapi kalau Anda mau mengikuti Partai Integritas, silakan jualan. Orang saya ditarik sewa. Pakai sistem apa tadi? Poin. Nah, kantin korporasi Cina. Modul ajar. Memang 2 pilihan. Ubah tema. Boleh kan ubah tema? Atau masukkan dalam temanya tidak. Tapi diintegrasikan dari pemetaan tadi. Tema ini saya masukkan misalnya tentang konservasi air. Yang kira-kira memang connect. Tema bukan tidak boleh dirubah, Bu, ya tidak boleh diubah itu kan intinya kan apa tujuan pembelajarannya kan? Yang nggak boleh diubah betul evaluasinya kan. Tapi 1 semester ini berapa tema kan Ibu yang menentukan. Nah, sehingga kalau itu nanti boleh mengubah tema atau masukkan dalam tema yang buat ini. Nah, itu berarti sudah melakukan review. Meskipun dalam kurikulum Merdeka logika saya jadi rusak. Logika saya betul jadi rusak. Karena sebetulnya modul ajar itu adalah materi ajar 1 semester. Tapi modul ajar dalam kurikulum Merdeka itu kan perangkat pembelajaran. Betul? Betul? Nah, ya nggak apa-apa, kan itu hanya istilah. Ya, perangkat pembelajaran. Nah, yang di dalamnya ada modul pembelajaran karena masuk di dalam modulnya. Duanya beda. Baik, kayak tidak bijak kalau saya sudah jam 1 sebelum turun. Ya, terima kasih. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini sepertinya sudah akhir dari kegiatan kita hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, penanya akan mendapatkan hadiah disediakan 5 kaos dari tim Kreasi 01. Nah, yang berhak mendapat 1 Ibu Mariati, yang kedua Bapak Arianto,
Kemudian yang ketiga Ibu Retno dari Gereja 1, 4 Bapak Suparjo, 5 Bapak KJS. Bu Irna sudah dapat sendiri dari Bapak kedua. Selanjutnya Ibu dan Bapak sudah sampai penghujung kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Saya mau menukil tadi paparan dari Bapak narasumber untuk kita para pendidik. Ya, jadi kehebatan Bu itu berbekal ilmu di masa lalu, kemudian melaksanakan tugas dalam PBN di masa sekarang dan menyiapkan lulusan untuk masa depan. Monggo ini tugas yang harus kita junjung sebagai pendidik. Selanjutnya sebelum kami akhiri, kalau tadi para itu menyampaikan pantun, saya juga mau berpantun untuk menutup kegiatan. Oke? Beli bubur di Palembang, beli roti di Italia. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah nanti kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Bapak narasumber, kepada semua. Sebelum kita akhiri, saya tutup dulu sebagai pembawa acara kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan hamdalah. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Diawali Bapak Ibu, bahwa pada hari ini untuk workshop kita sudah rangkaian workshop pada hari ini sudah selesai dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar pada kegiatan luring di aula. dari tim MKKS Pada saat ini adalah sebelum sesi penutup kemudian akan berfoto bersama nanti dengan peserta mungkin narasumber. bisa 1 tahap atau 2 tahap ya, nanti ada peserta ini ya, diakhiri dari tim kreasi 01. Terima Jangan kasih lupa kepada Ibu di Bapak Ibu belakang yang panitia masih menyiapkan bergabung sampai pada makan saat siang, ini yang nanti bisa melebihi jam dimasukkan mundur sudah kerja kita di pukul dan tidak 12.30 perlu sangat luar mencari biasa plastik. sekali Mohon maaf Bapak ya, Ibu tetap yang plastik ini masih kalau bergabung. sama Bapak narasumber ini wes bijinya 0 itu plastik. Dan nantikan Terutama pada ibunya. sesi Ini kegiatan kegiatan di yang webinar dan yang yang penting plastiknya nanti paket dikumpul 3 juga in kan. 1 yang Tidak ingin sampah. ketiga. Dari Informasi PKS, akan lebih kemudian lanjut nanti dari peserta nanti ya. di lain Catatnya yang kesempatan. peserta bisa buat lubang juga bisa kalau kita buat lubang diakhiri dengan tim keren. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pada kali ini sebelum sesi penutup adalah sesi berfoto bersama dengan Bapak narasumber dan Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kabupaten Wonogiri beserta dari Dinas Pendidikan Kota Wonogiri beserta jajarannya. Baiklah Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara sudah selesai, maka kami dari tim kreatif Suprayon 1 Wonogiri mohon maaf dalam pelaksanaan kegiatan pada kali ini. Sampai bertemu pada kegiatan webinar di secara daring dalam paket 3 in 1 yang ketiga. Informasi akan kami sampaikan pada grup WA untuk pelaksanaannya. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu akan keluar dari Zoom meeting, kami persilakan. Namun apabila masih bergabung, juga kami ucapkan terima kasih pada saat ini tetap akan kami nyalakan agar Bapak Ibu juga bisa menyaksikan secara langsung acara sesi foto bersama. Dari kami, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mengingatkan ya nanti para peserta habis berfoto ke belakang untuk mengambil makan siang serta SPPU ya atau surat tugas yang tadi dibawa. Jangan sampai lupa. Ini karena keasal foto ya kesempatan yang luar biasa.